Halo semuanya, malam ini kita akan masuk dalam sebuah perjalanan yang mungkin akan membuat Anda tersenyum getir sekaligus mengernyit. Saya ingin Anda merasa seolah kita sedang duduk bersama di ruang tamu yang hangat, lampu redup, suara jam dinding berdetak pelan, dan mungkin ada secangkir teh hangat di meja. Malam ini bukan sekadar cerita tentang kesehatan, melainkan tentang bagaimana realitas kadang menertawakan usaha keras kita. Anda tahu, hidup sering bercanda dengan cara paling ironis. Semakin kita berlari, terkadang kita malah semakin jauh dari tujuan. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus berpikir bahwa olahraga semata adalah satu-satunya obat mujarab. Kedengarannya dramatis? Memang. Karena kenyataannya banyak orang tua, bahkan orang muda, yang jatuh pada kesalahan ini setiap hari. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu juga, sebutkan di kolom komentar dari mana Anda menonton malam ini dan pukul berapa sekarang di tempat Anda. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Mari saya ceritakan satu kisah kecil yang akan jadi gerbangnya. Ada seorang nenek berusia 65 tahun. Namanya Bu Myong. Ya, saya tahu namanya terdengar seperti karakter dalam drama Korea yang selalu menangis di episode terakhir. Setiap pagi beliau selalu mendorong suaminya, seorang kakek berusia 68 tahun, untuk pergi ke pusat kebugaran. Kata beliau, "Kalau tidak olahraga, kamu cepat mati duluan. Nanti aku sendiri." Cukup belak-belakan ya, padahal seharusnya romantis. Kakek ini, mari kita sebut Pak Culso. Akhirnya menurut, dia tidak hanya menurut, tetapi benar-benar tekun. Setiap pagi 1 jam di atas treadmill, sore harinya 30 menit angkat beban. Kedengarannya luar biasa, bukan? Kalau Instagram ada filter khusus untuk dedikasi olahraga lansia, pasti wajah kakek ini sudah jadi poster. Tapi begini, setelah 3 tahun, bukan 3 minggu, hasil pemeriksaan kesehatannya justru membuat beliau hampir jatuh dari kursi. Tekanan darah tetap 140, gula darah tetap naik turun seperti roller coaster tua. Dan dokter malah bilang, "Maaf, saya kira Anda butuh tambahan obat." Kakek itu pun menunduk, dan saya bisa merasakan betapa kecewanya dia. Bayangkan, Anda berjuang keras, tapi tubuh Anda berkata, "Maaf, bro, level up gagal." Sejujurnya, di titik itulah saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan paradigma kita. Olahraga bukanlah musuh, tidak sama sekali. Tetapi ada celah besar yang kita abaikan. Tubuh kita bukan hanya mesin pembakar kalori. Tubuh ini lebih mirip perpustakaan tua yang penuh rak berdebu. Anda bisa saja menaruh buku baru, tapi kalau debunya tidak disapu dulu, buku itu hanya jadi tambahan beban. Saya jadi teringat pengalaman pribadi ketika sedang berada di Amerika puluhan tahun silam. Bayangkan, seorang mantan pelari maraton, gagah, kakinya seperti baja, secara tiba-tiba tumbang di ruang gawat darurat karena serangan jantung. Saya masih ingat suasana berisik di sana. Bau antiseptik menusuk. Dokter dan perawat berlari. Saya berdiri terpaku karena kepala saya sulit menerima. Bagaimana mungkin seseorang yang sepanjang hidupnya berlari, dan berlari tetap kalah oleh serangan jantung? Sejak saat itu, dorongan kecil muncul dalam diri saya. Lihat lebih dalam. Jangan hanya menilai dari otot dan keringat. Ada yang bersemayam di balik itu semua. Kalau boleh saya sedikit dramatis, tubuh kita adalah panggung besar. Kita menari di atasnya dengan olahraga, Mbak. Tapi yang memastikan panggung tidak roboh adalah hal kecil bernama keseimbangan, detoksifikasi, pemilihan makanan, waktu istirahat, dan bahkan cara kita mengunyah makanan. Dan inilah bagian lucunya. Saya sering ditanya pasien, "Dok, mengapa saya sudah olahraga rajin tapi berat badan malah naik? Atau kok saya tambah obat bukannya berkurang?"
Saat itu saya tidak bisa langsung menjawab. Saya hanya mengingat seperti pemain catur yang mendadak sadar bahwa dirinya terjebak dalam skakmat 5 langkah ke depan. Sulit, tetapi benar adanya. Ada yang lebih aneh lagi, saya punya pasien seorang nenek berusia 73 tahun. Hobi berenang. Setiap pagi, bayangkan, dia menyelam dan berenang 1 kilometer. Ironisnya, obat diabetesnya malah semakin tebal daftarnya. Saking banyaknya obat, beliau pernah bercanda dengan saya. Saya tidak butuh dompet. Dok, saya butuh koper untuk bawa obat. Saya tertawa, meski getir. Lalu saya amati satu hal yang konsisten. Setelah berenang, beliau makan seakan-akan baru selesai berlayar melintasi Samudra Pasifik. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah sesuatu yang sederhana tapi mengusik. Tubuh kita bukanlah bank kalori. Kita tidak bisa terus memasukkan deposit makanan dengan harapan nanti ditarik lewat olahraga. Sistemnya lebih rumit. Bayangkan Anda punya tangki air kotor. Bagus sih kalau Anda terus tuangkan air baru. Tapi kalau dasar tangki penuh lumpur busuk, sampai kapanpun air itu tak akan jernih. Inilah gambaran tubuh kita. Kebersihan dalam adalah kunci, bukan sekadar kekuatan luar. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin sudah merasa agak resah dan itu bagus. Rasa resah adalah tanda bahwa otak Anda sedang melepaskan diri dari kebiasaan lama. Dan kalau malam ini Anda mulai sedikit bertanya dalam hati, apakah saya juga mungkin selama ini keliru? Maka perjalanan kita baru saja dimulai. Nah, sebelum kita teruskan lebih jauh, izinkan saya menyelipkan sedikit humor untuk menurunkan ketegangan. Suatu kali ada pasien bertanya kepada saya, "Dok, olahraga apa yang paling baik untuk kesehatan?" Saya dengan muka serius menjawab, "Olahraga membuka lemari makanan, lihat isinya, lalu menutupnya lagi." Pasien itu terdiam, lalu tertawa ngakak. Saya tahu, terdengar nakal, tapi sebenarnya di balik tawa itu ada kebenaran. Seringkali bukan latihan fisik yang kita butuhkan, tetapi latihan menahan diri. Malam ini, saya ingin kita jangan hanya mendengar kisah-kisah para pasien ini sebagai dongeng. Dengarkan dengan hati, lalu tanyakan pada tubuh Anda sendiri. Apakah saya selama ini hanya berlari mengejar angka di treadmill, tapi lupa mendengar bisikan kecil dari perut dan hati saya? Cerita kita baru saja dimulai, dan saya janji tiap bab berikutnya akan membawa gambaran lebih nyata tentang bagaimana tubuh bekerja dan bagaimana kita bisa menolongnya. Jangan khawatir, saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang rumit seperti rangkaian ritual ajaib dengan 3 tetesan air mata naga. Tidak, kita hanya akan bicara tentang yang sederhana, yang sebenarnya sudah di depan mata kita tetapi sering kita abaikan. Dan seperti biasa, saya akan taburi dengan sedikit humor, karena serius terus-terusan bisa bikin perut kram. Saya ingin melanjutkan cerita kita dengan menyingkap sebuah misteri sederhana, tetapi sering tidak mau kita terima. Olahraga itu baik, tetapi tidak selalu menyembuhkan. Nah, kedengarannya seperti saya sedang melawan seluruh industri pusat kebugaran, bukan? Tidak persis. Tenang saja, saya tetap percaya pada manfaat latihan fisik. Hanya saja saya percaya ada lapisan realitas lain di balik tubuh manusia yang lebih licik daripada kalkulator kalori. Mari saya ceritakan kisah seorang pria paruh baya yang pernah saya rawat. Beliau dulunya seorang atlet pingpong daerah. Walau sudah pensiun, gairahnya pada olahraga tidak pernah padam. Tiap pagi dia bangun pukul 5, berlari keliling taman, lalu lanjut latihan kecil-kecilan di rumah. Dari luar, jantungnya tampak luar biasa. Paru-parunya bekerja keras. Keringatnya keluar seperti mata air yang tak pernah berhenti. Tetapi di pemeriksaan, kolesterolnya seperti sedang memanjat tangga gedung tinggi. Naik terus setiap tahun. Apa yang salah? Saya sempat berpikir mungkin ada faktor genetik, tapi ternyata tidak. Lalu, istri beliau berbisik kepada saya dengan suara rendah, "Dok,
Habis olahraga dia selalu bilang lapar seperti harimau. Jadi, ya, nasi padang porsi jumbo setiap pagi. Nah, di sini teka-teki terjawab. Olahraga hanya setengah permainan. Separuh lainnya dimainkan di dapur. Masalahnya adalah desain tubuh kita tidak sesederhana menukar jerih payah menjadi kesehatan. Bayangkan tubuh ini seperti komputer tua. Anda bisa tekan tombol-tombol sekuatnya, bahkan mungkin memukul keyboard dengan penuh semangat. Tapi kalau hard disk penuh virus, komputer tetap lemot. Nah, tubuh manusia penuh dengan apa yang saya sebut virus gaya hidup, zat kimia, makanan olahan, kebiasaan tidur buruk, bahkan stres yang bersarang seperti laba-laba di sudut kamar. Dan Anda tahu apa yang membuat misteri ini makin tragis? Banyak dari kita mendewakan olahraga seolah ia juru selamat tunggal, tetapi lupa bahwa olahraga itu sendiri bisa menjadi pedang bermata dua. Saya saksikan banyak pasien lansia datang kepada saya dengan keluhan lutut nyeri parah, sendi kaku, bahkan tekanan darah tidak stabil. Semua akibat obsesinya pada olahraga berlebih. Tubuh, seperti halnya kita para manusia emosional, tidak suka kalau dipaksa. Suatu hari ada seorang kakek yang dengan bangga berkata kepada saya, "Dok, saya berlari 15.000 langkah setiap hari, tanpa putus." Lalu ia menatap saya dengan penuh percaya diri, seperti menantang, "Buktikan bahwa saya salah." Sayangnya, hasil laboratoriumnya yang bercerita, enzim hati tinggi, tekanan darah melonjak, bahkan kadar asam uratnya mengumumkan pemberontakan. Saya hanya bisa menghela napas, lalu berkata, "Pak, tubuh Anda butuh rasa hormat, bukan paksaan." Orang sering lupa bahwa tubuh manusia bukan motor yang bisa diperpanjang umurnya hanya dengan menambah oli. Ia butuh keseimbangan antara aktivitas dan pemulihan. Kalau Anda berlari terlalu jauh tanpa memberi jeda, Anda hanya memaksa mesin tua berdetak lebih cepat. Pernahkah Anda memaksa kipas angin diputar pada level paling tinggi selama 1 minggu penuh? Bayangkan suara berderitnya, lalu bandingkan dengan lutut Anda sendiri. Rasanya sama. Percayalah. Sekarang saya ingin sedikit menyelipkan keanehan yang pernah saya temukan. Ada penelitian aneh dan memang agak kontroversial yang menunjukkan bahwa sebagian atlet profesional hidup lebih pendek dibanding orang awam. Mengapa? Salah satu alasan yang diajukan adalah akumulasi stres oksidatif akibat latihan berat setiap hari. Tubuh mereka memang kuat, tetapi sel-sel di dalamnya bekerja ekstra keras, membuang sampah molekuler. Persoalannya, tidak setiap orang mampu membersihkan semua sampah itu, sehingga tumpukan molekuler malah menjadi sumber peradangan kronis. Lalu seseorang bertanya pada saya, "Jadi, Dok, apakah sebaiknya kita berhenti olahraga?" Saya tersenyum. Pertanyaan itu seperti bertanya, apakah saya harus berhenti bernapas karena polusi? Jelas tidak. Olahraga tetap penting, tetapi dosisnya lebih penting lagi. Sama seperti obat. Bayangkan, aspirin 1 butir bisa menyelamatkan, tapi 1 botol mungkin malah alamat rumah sakit. Di titik inilah saya suka melemparkan satu frasa debat akademis yang sering membuat ruangan sunyi sejenak. Apakah kita benar-benar paham tentang definisi sehat? Atau kita hanya memuja angka di monitor treadmill? Pertanyaan itu sering membuat orang bergidik, karena kita terbiasa menganggap angka adalah kebenaran mutlak. Padahal, tubuh lebih sering jujur lewat bahasa lain, rasa ringan setelah bangun tidur, kebersihan pikiran, bentuk napas yang tenang, bahkan bentuk buang air besar. Angka memang penting, tapi bukan satu-satunya kitab suci. Saya teringat satu momen yang lucu, tetapi penuh pelajaran. Ada kakek masuk ke klinik saya sambil mengeluh. "Dok, saya sudah beli jam tangan mahal yang bisa hitung kalori, detak jantung, bahkan mungkin mood istri saya. Tapi kok badan saya tetap terasa berat."
Saya tertawa mendengarnya, karena benar juga, kita terjebak dalam obsesi angka, gadget, dan simulasi. Padahal tubuh ini tidak sesederhana grafik garis naik turun. Kadang ia butuh sentuhan yang lebih lembut, seperti makanan segar, tidur nyenyak, atau sekadar waktu untuk diam. Dan saya melihat, ketika lansia atau bahkan orang berusia pertengahan gagal menerima kenyataan ini, mereka semakin kecewa. Ada rasa putus asa ketika hasil pemeriksaan tidak membaik, meskipun keringat sudah menetes setiap hari. Pada saat itulah saya ingin berkata, bukan Anda yang gagal, hanya saja strategi yang Anda pilih salah sasaran. Melalui kisah-kisah pasien ini, saya ingin menekankan, jangan jadikan olahraga sebagai kambing hitam ketika tubuh tak juga sehat. Coba periksa ulang apa yang masuk lewat mulut. Periksa ulang jam tidur Anda. Periksa ulang apakah Anda memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat. Olahraga itu ibarat pupuk yang baik, tapi kalau tanahnya penuh racun, pupuk hanya membuat rumput liar tumbuh lebih cepat. Seperti kata seorang tetua yang saya hormati, kesehatan itu bukan lomba lari sprint, melainkan seni menyeimbangkan. Jalan kaki pagi 15 menit dengan pikiran tenang, memakan buah tanpa tergesa, serta mendengarkan sinyal kecil tubuh bisa lebih efektif daripada 2 jam memaksa diri berlari dengan wajah tegang. Dan malam ini, saya ingin Anda ambil satu pelajaran saja. Jangan terjebak dalam mitos bahwa olahraga adalah kartu ajaib. Ia hanyalah satu huruf dalam alfabet besar bernama kesehatan. Kalau bukan digabung dengan huruf lain, seperti pembersihan, nutrisi murni, rasa syukur, dan tidur yang benar, kata itu tidak akan pernah lengkap. Mari kita gali lebih dalam. Tubuh kita ini menyimpan beban yang jauh lebih rumit daripada sekadar lemak di perut atau otot yang terasa kaku. Beban tersembunyi yang saya maksud adalah racun, residu, dan sisa-sisa metabolisme yang secara diam-diam menumpuk hari demi hari. Banyak orang sering tidak menyadarinya, bahkan menganggap tubuh mereka benar-benar dibersihkan hanya dengan keringat yang keluar saat berolahraga. Oh, andai saja sesederhana itu, kalau semua racun bisa keluar cuma lewat keringat. Sauna sudah jadi rumah sakit gratis bagi dunia, bukan? Suatu kali seorang nenek pasien saya, kita sebut saja Bu Lestari, datang dengan wajah muram. Dok, saya sudah 3 tahun ikut senam tiap sore. Kok saya justru merasa makin berat? Kayak tubuh saya diikat batu bata. Beliau menggambarkannya sambil tertawa getir. Tapi saya tahu dalam hatinya ada rasa lelah. Saat saya memeriksa hasil lab, jelas terlihat fungsi hati yang menurun. Wah, padahal dia sama sekali tidak minum alkohol. Jadi racun datang dari mana? Ya tentu saja dari makanan olahan, pencemar udara, minuman instan manis yang ia kira menyegarkan. Beban semacam ini sulit terlihat. Kita sering hanya fokus dengan apa yang tampak, kerut wajah, lingkar pinggang, angka timbangan. Padahal yang lebih penting adalah apa yang tak terlihat. Endapan gula dalam darah, lemak halus menyelip di arteri jiwa, atau sisa metabolisme protein yang harus ditangani ginjal. Kalau tubuh ini diibaratkan rumah, kita rajin mengecat dinding agar indah dipandang. Tetapi jarang sekali membuka atap untuk melihat debu dan sarang laba-laba yang diam-diam menimbulkan masalah. Ada hal yang lebih menggelitik pikiran saya. Mengapa banyak orang tampak fit tetapi sebenarnya rapuh? Saya pernah melihat seorang bapak yang setiap hari angkat barbel di pusat kebugaran. Ototnya mengkilap seperti superhero. Tapi ketika ia terserang flu ringan, tubuhnya ambruk seketika. Imunitasnya seperti pagar bambu tipis, mudah roboh. Ternyata sistem pertahanannya sibuk melawan radikal bebas berlebihan akibat latihan. Ditambah lagi pola makan penuh daging panggang dan minuman energi. Ia seperti tentara berotot besar tapi kelaparan di garis depan. Terlihat gagah tapi gampang tumbang. Beban tersembunyi ini tidak hanya datang dari makanan, udara yang kita hirup, misalnya,
membawa partikel halus hasil knalpot kendaraan. Saya suka menyebutnya dengan candaan. Kita hidup di zaman di mana nafas pun ada biaya administrasi kesehatannya. Bahkan stres mental yang tampaknya tidak berbobot ternyata menghasilkan hormon-hormon yang lambat laun merusak sel. Bayangkan pikiran negatif bak pabrik kecil yang tiap detik menyemburkan asap hitam. Kalau pabrik di kota bisa ditutup karena polusi, sayangnya pabrik pikiran tidak bisa kita segel begitu saja. Pertanyaannya, apakah olahraga cukup untuk mengatasinya? Jawabannya, tidak selalu. Olahraga membantu peredaran darah, respirasi, dan metabolisme energi. Tapi jangan berharap ia bisa menyedot zat kimia sintetis dalam tubuh atau membersihkan racun dari makanan cepat saji. Itu sudah di luar job description-nya olahraga. Disinilah seringkali kita merasa kecewa. Keringat deras mengucur, namun darah tetap kental. Liver tetap malas bekerja, dan pembuluh darah tetap kesempitan. Saya berbicara begini bukan untuk menakut-nakuti. Saya ingin kita semua memandang jujur. Tubuh punya keterbatasan, dan kita harus menghormatinya. Ingat, bahkan mesin cuci paling canggih pun butuh pembersih yang tepatnya. Tidak cukup hanya diputar terus-menerus. Kalau tidak, percuma. Baju diputarkan berjam-jam. Tetap saja keluar berbau apek. Ada kisah menarik dari seorang pasien pria berusia 70-an. Sebutlah namanya Pak Anto. Ia tekun berjalan kaki setiap pagi. Tidak pernah lupa. Tetapi ia juga punya kebiasaan reward system. Setelah jalan kaki 2 jam, ia mampir membeli gorengan 2 piring penuh. Ketika saya tanya, "Pak, tidak merasa itu bertentangan?" Beliau menjawab polos, "Ya kan saya sudah bakar kalori duluan, dok." Saat saya tunjukkan kadar trigliseridanya yang menanjak drastis, wajahnya memucat. Kadang kita begitu pintar menghitung kebaikan olahraga, tetapi sangat amat pandai juga mencari alasan untuk memaafkan makanan buruk. Dalam dunia akademisi, ada istilah toxic load, beban racun total yang dimiliki tubuh. Beban ini berasal dari udara, makanan, minuman, bahkan plastik yang kita gunakan. Bagi tubuh, semua itu harus ditangani satu persatu, disaring, diuraikan, lalu dibuang. Kalau beban terlalu besar, tubuh pun menyerah dan gejalanya muncul dalam bentuk penyakit kronis. Jadi, misteri. Kenapa saya rajin olahraga tapi tetap sakit? Kadang sebenarnya sederhana. Beban racun lebih berat daripada tenaga Anda. Tentu ada sisi humor yang bisa kita temukan dalam keadaan ini. Saya pernah berkata pada seorang pasien, "Pak, Anda ini seperti orang yang buang sampah tiap pagi, tapi sore harinya malah beli 1 truk sampah baru buat ditaruh di halaman." Ia terdiam lama, lalu tiba-tiba tertawa sampai keluar air mata. Kadang kita butuh humor untuk menelan kenyataan pahit. Disinilah kebijaksanaan usia tua sering menyusup dengan cara lembut. Seorang nenek berusia 85 tahun pernah berucap kepada saya, "Nak, tubuh kita itu seperti rumah sewaan. Dirawat baik-baik saja sudah bersyukur. Jangan kau bebani dengan terlalu banyak barang." Betapa dalamnya ucapan itu. Kita bukan pemilik abadi tubuh ini. Kita hanya penyewa sementara, maka merawatnya berarti juga menjaga agar tidak penuh dengan racun dan beban. Sekarang saya akan tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan yang terbuka, yang bahkan sampai hari ini masih diperdebatkan para akademisi. Apakah kesehatan lebih ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, atau oleh bagaimana tubuh kita membuangnya? Tidak ada jawaban final. Dan itulah keindahan dunia ilmu. Selalu ada ruang untuk bertanya. Yang pasti, malam ini kita belajar bahwa olahraga bukanlah penyedot debu ajaib. Olahraga memang membuat tubuh bergerak, tetapi untuk membersihkan beban tersembunyi, kita butuh kebiasaan lain yang lebih bijaksana,
Sekarang mari kita pindahkan lensa pembicaraan pada sesuatu yang lebih sehari-hari. Pola harian yang menipu. Banyak orang berkata pada saya, "Dok, saya hidup sehat kok. Saya ikut aerobik tiap pagi, jalan kaki sore hari, tidur juga cukup." Tapi ketika saya mulai bertanya lebih dalam, pola itu ternyata semu. Ada jebakan Batman di sana, yakni kompensasi yang membuat semua usaha seakan musnah. Saya beri contoh nyata. Seorang ibu berusia 72 tahun, sebut saja Buruk Mini. Beliau rajin mengikuti senam lansia di balai RW. Bahkan sering jadi ketua kelompoknya. Semua orang kagum akan kedisiplinannya. Namun, setelah 1 jam senam, beliau dan teman-temannya pergi ke warung terdekat, memesan bakso urat jumbo dengan tambahan pangsit goreng. Saat saya tanya, beliau menjawab polos, "Kan olahraga tadi sudah bakar lemak, sekarang waktunya isi ulang." Nah, disinilah pola menipu bekerja. 1 jam senam mungkin membakar 250 kalori, tapi semangkuk bakso dengan tambahan kerupuk bisa dengan mudah meras 200 kalori, alias hitungan matematisnya malah rugi bandar. Fenomena ini sangat sering saya jumpai. Tidak hanya pada lansia, kaum muda pun sama, berlari di treadmill 45 menit, lalu self-reward dengan minuman boba ukuran besar, lengkap dengan topping ekstra. Hasil akhirnya, timbangan tidak bergerak, bahkan ada yang malah naik. Mereka lalu heran, "Loh, kenapa?" Jawaban saya sederhana, tubuh memang tidak bisa dibohongi. Ia tidak kenal istilah reward point. Di tahap ini saya selalu mengingatkan pasien, tubuh bukanlah kasir supermarket yang memberi diskon setelah Anda mengeluarkan energi. Tubuh menghitung sama rata, masuk lebih banyak daripada keluar. Ya, berat badan bertambah. Dan tidak hanya soal berat badan, tapi juga soal kualitas makanan. Anda bisa saja membakar donat lewat 5 km jogging, tapi bahan kimia dan minyak trans dalam donat itu tetap meninggalkan jejak racun. Itulah mengapa kesehatan bukan soal matematika sederhana, melainkan biologi yang kompleks. Saya pernah juga berjumpa dengan seorang bapak, usianya 69 tahun, aktif bersepeda. Saking semangatnya, beliau membeli sepeda balap jutaan rupiah. Tapi setiap kali selesai bersepeda, ia selalu singgah di kafe favoritnya. Pesanannya selalu sama, kopi susu manis ukuran besar ditambah croissant berlapis mentega. Disinilah ironi. Biaya sepeda luar biasa mahal, tapi yang merusak justru rutinitas recehan setelah bersepeda. Akhirnya, diabetesnya makin parah. Dan beliau berkata dengan wajah sedih, "Saya kira selama bersepeda, semua masalah saya terhapus." Kalau dipikir, memang kita ini makhluk yang pandai mencari pembenaran. Saya boleh makan ini, toh saya sudah olahraga. Atau sebaliknya, saya tidak olahraga, maka setidaknya saya menikmatinya dengan makan. Dua-duanya ujungnya sama, menipu diri sendiri. Disinilah ada satu fragmen kebijaksanaan yang saya suka bagikan dari seorang lelaki sepuh di kampung halaman saya. Katanya, "Nak, manusia bisa menipu orang lain setiap hari, tapi tubuhnya tidak pernah bisa dia bohongi." Kalimat itu membekas dalam hati saya. Dan setiap kali melihat pasien dengan wajah kecewa karena hasil laboratorium mereka tidak membaik, padahal merasa sehat, saya kembali teringat ucapan itu. Sekarang mari tambahkan sentuhan kecil sisi aneh. Pernah ada pasien yang dengan serius berkomentar, "Dok, saya yakin tubuh saya ini begitu canggih. Kalau saya makan gorengan, tubuh saya sudah tahu cara menyingkirkan minyak jahatnya." Saya menatap beliau sekian detik, lalu menjawab, "Kalau tubuh Anda punya kemampuan itu, pasti sudah dipatenkan dan dijual mahal di pasaran." Kami tertawa, meski saya tahu di balik tawa itu ada keyakinan yang keliru. Sebenarnya, persoalan ini juga merupakan perdebatan akademis terbuka dalam dunia gizi. Mana yang lebih penting,
pola aktivitas fisik, atau pola makan setelahnya? Sebagian ahli berkata, olahraga adalah pondasi. Namun kelompok lain menegaskan bahwa 70-80% hasil kesehatan ditentukan oleh apa yang masuk ke piring. Jawaban saya, tidak ada kebenaran tunggal. Yang jelas, pola makan bisa membongkar atau menguatkan hasil olahraga dalam sekejap. Saya akui, saya sendiri dulu pernah terjebak dalam pola menipu ini ketika muda. Setelah olahraga basket 1 jam di sore hari, saya merasa berhak membeli mie goreng instan 2 bungkus malamnya. Rasanya kemenangan kecil waktu itu luar biasa. Tapi di pagi hari, tubuh saya serasa membawa beban karung beras. Butuh waktu bertahun-tahun hingga saya sadar, keringat bukan tiket diskon. Ada satu momen yang cukup lucu dan mungkin bisa membuat Anda tersenyum tengah malam ini. Seorang ibu muda yang rajin ikut Zumba pernah protes kepada saya. Dok, sejak ikut Zumba, kenapa jarum timbangan saya malah menambah teman? Saya pun bertanya. Selesai Zumba biasanya ngapain? Bu, ia menjawab dengan polos. Oh, biasanya mampir makan martabak manis. Dok, kan harus isi ulang gula. Saya sampai menepuk jidat. Dari situ lahirlah pesan yang saya sampaikan kepada pasien-pasien saya. Jangan jadikan olahraga sebagai alasan untuk memanjakan nafsu makan. Biarkan olahraga berdiri sendiri sebagai sarana meningkatkan sirkulasi, kebugaran, dan daya tahan, bukan sebagai dalih untuk menambah beban racun baru di tubuh. Pada akhirnya, pola harian yang menipu ini selalu mengajarkan sesuatu. Disiplin pada satu aspek saja tidak cukup. Kita boleh setia datang ke pusat kebugaran, tapi kalau dapur rumah masih jadi laboratorium gorengan, maka kita hanya berputar-putar di lingkaran setan. Maka saya simpulkan bagian ini dengan rumus sederhana saya sendiri. Olahraga itu ibarat kredit. Makanan itu ibarat bunga pinjaman. Kalau bunganya lebih tinggi dari cicilan, Anda akan terjebak utang selamanya. Tubuh pun sama. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih subtil, namun sering kali jadi biang keladi besar. Paradoks energi. Banyak orang yang saya temui mengeluh. Dok, saya olahraga 2 jam sehari, tapi entah kenapa tubuh tetap terasa berat. Kok bukannya segar, malah lesu? Nah, inilah paradoks. Semakin mereka berusaha mendapatkan energi lewat gerak, semakin tubuh mereka habis-habisan menguras cadangan. Coba bayangkan seperti ini. Anda punya baterai ponsel, kalau terus dipaksa dipakai main game berat, mendengar musik, menyala layar penuh, ya pasti cepat habis. Nah, olahraga itu seperti aplikasi super berat untuk tubuh. Ia butuh banyak daya prosesor. Kalau tidak ada pengisian ulang yang seimbang, baca, makanan tepat, istirahat cukup, serta proses pembuangan racun, maka tubuh kehabisan energi lebih cepat dari yang Anda kira. Jadi, tidak heran orang yang tiap hari berolahraga keras bisa justru merasa letih. Seperti yang dialami oleh seorang ibu berusia 79 tahun bernama Bu Marni. Pagi-pagi, ia sudah jalan kaki 1,5 jam keliling kompleks. Sore hari, beliau mendaki bukit kecil dekat rumahnya. Hebat, pikir saya. Tapi ketika dicek, beliau mengaku sering merasa kepalanya ringan, tubuh lemas, dan malam sulit tidur. Hasil tes darahnya menunjukkan adanya peningkatan enzim hati, serta tanda-tanda peradangan. Apa artinya? Energinya sebenarnya tidak manageable. Tubuhnya sibuk memadamkan api kecil di dalam. Bahkan ketika dia sedang tertawa bersama cucunya, kebanyakan orang salah kaprah. Mereka mengira energi itu datang dari banyak bergerak. Padahal esensi energi sejati datang dari kemampuan tubuh menyerap zat yang masuk, mengelolanya, lalu membuang sisanya. Kalau 3 fungsi itu terganggu, energi hanyalah fata morgana. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Energi bukan seperti promo pulsa isi ulang.
Tidak bisa hanya masuk dari satu kegiatan olahraga, lalu tiba-tiba baterai jadi penuh. Kami tertawa, tapi di balik candaan itu, saya serius. Saya masih ingat seorang kakek yang rajin push up, usianya 74. Dia bilang, "Dok, mau tahu rahasia saya? Saya push up pagi 100 kali, tidur sore, push up lagi 100. Tapi wajahnya saat bercerita itu pucat pasi. Jadi saya tanya, apa yang Bapak rasakan setelah itu? Ia menjawab lirih, sering pusing, agak berkunang-kunang. Nah, paradoks itu kan. Seharusnya olahraga bikin lebih segar. Ini malah bikin tubuh bersuara minta tolong. Saya katakan padanya, otot kuat bukan berarti sel Anda sehat. Ada juga seorang teman saya sendiri, dokter muda, sangat disiplin ke gym, ototnya kencang. Tetapi setiap kali siang hari, di ruang jaga, dia tertidur seperti bayi yang kehabisan tenaga. Dia bercerita, kayaknya mengantuk terus, padahal saya latihan rutin, makan daging dan telur banyak. Di situ saya menimpali dengan guyon. Mungkin tubuhmu terlalu sibuk mencerna telur selusin itu sampai tidak punya energi lain. Ia tertawa, tapi di matanya saya lihat refleksi kebenaran. Energi sejati sebenarnya lahir dari keseimbangan. Maka saya suka mengingatkan pasien saya lewat gaya bicara agak dramatis. Tubuh itu bukan gudang arang tempat membakar terus. Ia adalah kebun. Butuh menanam, panen, dan membuang gulma. Kalau Anda terus beranggapan cukup dengan membakar, maka kebun Anda hanya akan dipenuhi abu dan serpihan. Persoalan paradoks energi ini juga menjadi perdebatan akademis panjang. Apakah olahraga berlebih justru menghasilkan lebih banyak free radicals, radikal bebas, yang merusak sel? Beberapa studi menyatakan iya. Tubuh menjadi stres ketika dipaksa melampaui kapasitasnya. Ada peneliti yang menegaskan olahraga ringan hingga sedang sudah cukup memicu tubuh menghasilkan antioksidan alami. Tapi kalau kebablasan, hasilnya justru bom waktu. Bayangkan betapa ironisnya, aktivitas yang kita pikir menambah umur malah diam-diam mengurangi cadangan kesehatan. Saya teringat pula pada dialog hangat dengan seorang nenek di klinik saya. "Nak," katanya, "waktu aku muda, orang desa tidak pernah pusing soal treadmill. Kami hanya menanam, membersihkan kebun, lalu istirahat. Tapi kok rasanya dulu kami lebih kuat dibanding orang muda sekarang?" Saya tersenyum. Mungkin karena nenek memberi jeda kepada tubuh. Ada kerja, ada istirahat, ada makanan sederhana, ada waktu beristirahat malam tanpa lampu. Ia mengangguk puas, lalu sambil bercanda menambahkan, dan tentu saja waktu itu belum ada mie instan. Disinilah saya ingin menekankan, energi sejati bukanlah soal jumlah otot atau seberapa jauh Anda berlari. Energi itu dirasakan ketika bangun tidur, Anda ringan, pikiran segar, langkah enteng. Kalau Anda olahraga keras, tapi bangun pagi terasa seperti dipukul palu, itu pertanda yang salah. Lalu, apa solusinya? Pertama, perhatikan kemampuan tubuh detoksifikasi, liver, ginjal, usus. Kedua, makanlah dengan tepat waktu, bukan asal kenyang. Ketiga, jangan menumpuk stres dengan alasan saya sudah cukup olahraga. Anda tahu candaan kecil saya, kalau olahraga bisa menghapus stres. Tentu, atlet olimpiade tidak akan pernah patah hati. Bukan. Tapi faktanya, mereka pun tetap punya masalah emosional. Saya suka menutup pembahasan paradoks energi ini dengan satu kalimat sederhana. Kalau ingin energi, jangan hanya kejar keringat, kejarlah keteraturan. Keteraturan tidur, makan, mengolah pikiran, membuang racun, itulah sumber daya sebenarnya. Dan malam ini, saya percaya beberapa dari Anda yang mendengarkan mungkin sedang merasa lelah meskipun rajin olahraga. Jangan buru-buru menyalahkan diri. Anggap tubuh Anda sedang berbisik, tolong ubah strategimu.
Energi bukan tentang berapa lama kamu memeras keringat, tapi berapa bijak kamu menjaga mesin dari dalam. Mari kita masuk ke satu topik yang sering menimbulkan perdebatan panjang. Hubungan antara aktivitas fisik dan proses penyembuhan tubuh. Olahraga memang memacu jantung, melancarkan peredaran darah, membuat otot terlatih. Tetapi kalau porsinya berlebihan, ia sama saja seperti sahabat baik yang tiba-tiba berubah jadi tamu tak diundang. Dengan kata lain, yang seharusnya menolong malah membebani. Saya punya satu cerita yang selalu saya simpan rapi di ingatan. Ada seorang kakek berusia 75 tahun. Kita sebut saja Pak Wiryo. Beliau adalah simbol dedikasi, instruktur fitness senior di lingkungannya. Rajin membuka pintu gym bahkan sebelum matahari terbit. Selama 10 tahun, ia tak pernah absen. Tapi di usia senja, lututnya mulai memberontak, nyeri hebat muncul. Kadang hingga sulit menapakkan kaki di tanah. Ketika beliau datang ke klinik, wajahnya sangat muram. Katanya lirih, "Dok, saya kira olahraga saya adalah tiket umur panjang. Tapi kenapa sekarang malah jadi alasan dokter menyuruh saya berhenti? Saya tahu berat rasanya menerima kenyataan seperti itu." Karena bagi beliau, olahraga bukan sekadar kebiasaan fisik, tetapi juga identitas. Namun faktanya, sendi manusia punya batas daya tahan. Otot boleh kuat, tapi bila tulang rawan terkikis tanpa waktu regenerasi, maka yang lahir adalah radang persendian. Jadi jangan heran jika olahraga keras malah menimbulkan derita. Fenomena ini sangat nyata. Anda tahu kenapa maratonis atau pesepeda jarak jauh sering memiliki masalah jantung atau ginjal di usia paruh baya? Karena olahraga ekstrem memproduksi banyak sekali reaktif oksigen spesies alias radikal bebas. Ini semacam percikan api dalam sel. Sedikit percikan mungkin membantu meyakinkan tubuh untuk memperkuat pertahanannya. Tetapi kalau percikan jadi kobaran api, tidak ada cara lain. Tubuh menjadi hangus perlahan-lahan. Ada satu istilah ilmiah yang saya suka bawakan ke obrolan malam. Exercise induced oxidative stress. Bahasa awamnya, stres oksidatif akibat olahraga. Yang menarik, sebagian besar pasien lebih kaget ketika mendengar bahwa olahraga berlebihan bisa menciptakan kondisi sama berbahayanya dengan tidak berolahraga. Saya suka menambahkan gurauan kecil. Kalau kebanyakan duduk bisa bikin sakit, ternyata kebanyakan squat pun bisa bikin sengsara. Jadi moderasi itu kuncinya, bukan ekstrem. Mari saya ceritakan lagi satu kisah nyata. Seorang bapak bernama Pak Tohari, umurnya 70 tahun. Sudah sekitar 2 dekade, jadi anggota klub angkat beban. Setiap sore ia masih mencoba menekan barbel besar di atas kepalanya. Namun ia merasakan dada sering terasa nyeri tajam. Awalnya beliau pikir karena asam urat atau otot kaku. Setelah saya periksa, ternyata tekanan darah melonjak nyaris 2 kali lipat angka normal. Inilah akibat aktivitas yang melampaui kemampuan pembuluh darah di usia lanjut. Otot memang senang, tapi pembuluh darah berlinang air mata. Beda lagi cerita seorang nenek bernama Bu Ratna. Beliau rajin yoga, awalnya dengan intensi sederhana, mencari keluasan. Tapi kemudian ia terobsesi. Setiap hari harus 3-4 jam. Bahkan memaksa tubuh melakukan posisi ekstrem yang sebenarnya tidak sesuai dengan struktur sendinya. Akhirnya ototnya malah sering kram. Dan ia datang ke saya dengan wajah kecewa. "Dok, saya kira yoga aman." Saya hanya tersenyum. Aman selama tidak dipaksa. Bahkan tidur pun kalau 20 jam sehari bisa membunuh. Bu! Ia terdiam sejenak, lalu tak lama tertawa. Kadang kebenaran terdengar kejam, jadi lebih enak bila dibungkus sedikit humor. Sampai di sini mungkin Anda mulai mengerti arah pembicaraan saya. Ada garis tipis antara olahraga yang menyehatkan dan olahraga yang merusak. Sayangnya, garis itu tidak universal.
Setiap orang punya titik berbeda. Seorang remaja mungkin kuat lari 5 kilometer 2 kali sehari. Tapi bagi seorang lansia dengan fungsi ginjal menurun, 2 kilometer saja sudah membuat tubuh seperti alarm merah. Saya ingin sisipkan sebuah anekdot dari masa muda saya di Amerika. Saat mengikuti seminar medis, seorang profesor tua berkata dengan lembut namun tegas, "Kita selalu mengajarkan pasien bahwa tubuh itu seperti mesin. Tetapi profesor manapun tahu, mesin bisa diganti onderdilnya. Tubuh tidak. Maka jangan sahkan perlakuan seolah ia bisa tahan banting tanpa istirahat." Kalimat itu melekat sekali pada saya. Dan hingga kini, saya ulang-ulang di ruang praktik. Bicara tentang istirahat, ini kuncinya. Tubuh kita seperti kota besar. Siang hari ia bekerja keras, menyalakan lampu, menjalankan pabrik, menggerakkan kereta. Tapi malam hari, petugas kebersihan perlu waktu menyapu jalan, membuang sampah. Bayangkan jika tidak pernah ada malam, jalanan buntu, sampah menumpuk, listrik padam di satu sudut. Begitu pula tubuh, kalau terus-menerus dipaksa berolahraga tanpa memberi waktu pemulihan, kota tubuh itu kolaps. Nah, untuk membuat suasana tidak terlalu berat, saya ingin berbagi humor kecil. Seorang pasien pria paruh baya bilang kepada saya, "Dok, saya sudah tua, tapi tak apa. Saya masih kuat angkat beban 40 kilogram." Lalu saya tanya, "Setelah itu apa yang Anda angkat?" Ia menjawab, "Kompres es untuk lutut." Kami berdua tertawa, tapi di balik canda itu terdapat sindiran. Latihan keras harus sepadan dengan kondisi tubuh sekarang, bukan kondisi saat muda. Selain sindiran lucu itu, ada pula hikmah seorang tetua yang pernah saya temui saat kunjungan ke desa luar Jawa. Beliau berkata, "Nak, tubuh itu seperti sawah. Kalau dipaksa ditanami terus-menerus tanpa musim kosong, lama-lama tanahnya jadi tandus." Benar sekali. Sawah pun perlu waktu untuk beristirahat. Tubuh kita lebih pantas lagi mendapat kesempatan itu. Lalu saya ingin memberikan Anda pertanyaan terbuka untuk direnungkan malam ini. Dan ini pun masih jadi topik sengketa di kalangan ilmuwan. Apakah hidup panjang tercapai lebih banyak karena aktivitas fisik, atau justru karena kemampuan tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri? Ada studi pro, ada studi kontra. Jawabannya mungkin berbeda untuk tiap orang. Tetapi saya percaya, tanpa pemulihan, aktivitas hanyalah tikar tipis di lantai dingin, tidak memberi kenyamanan jangka panjang. Maka pesan saya sederhana tetapi terdengar tegas. Jangan jadikan olahraga berlebihan sebagai totem keramat. Jadikan ia bagian dari tarian kehidupan. Ada gerakan, ada hening, ada kala berlari, ada kala duduk, ada porsi kerja, ada porsi tidur. Seperti musik, kesehatan terwujud hanya kalau ada nada dan jeda. Sekarang kita sampai pada satu titik yang sering kali diabaikan. Arah baru dalam melihat kesehatan. Bukan semata-mata berapa kita makan, melainkan kapan dan apa yang dimakan. Percaya atau tidak, waktu adalah bumbu rahasia yang jarang dipertimbangkan. Padahal ia bisa mengubah sebuah makanan sehat menjadi pengganggu tubuh bila dimakan di jam keliru. Mari saya ceritakan kisah Pak Darto, usia 77 tahun. Beliau dulu seorang guru fisika, logikanya tajam, pola hidupnya disiplin, selalu bangun subuh, jalan kaki 5.000 langkah. Tapi ada satu hal, sarapannya berat, nasi uduk plus semur daging. "Saya butuh energi dari pagi. Dok, rasanya kalau tidak makan besar pagi hari, hidup saya tak mulai." Katanya begitu sambil tersenyum. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan sebaliknya. Gula darahnya selalu tinggi di pagi hari, dan hati terpaksa bekerja keras sejak baru terbit matahari. Ketika saya ajukan gagasan untuk mengubah sarapan menjadi potongan buah segar, beliau bengong sejenak seakan saya menyebut teori sains palsu. Tapi saya katakan,
Pak, tubuh di pagi hari sebenarnya tidak siap mencerna beban berat. Di jam-jam itu, tubuh lebih sibuk membuang sampah metabolik semalaman. Kalau Anda pikir ibarat kota, pagi itu waktunya truk sampah berkeliling. Lah kalau tiba-tiba datang truk muatan beras dan daging, apa yang terjadi? Jalanan macet, sampah tidak terbawa. Barulah beliau mengangguk-angguk. Dan benar saja. Setelah beberapa minggu mencoba sarapan buah saja, satu pisang, satu apel, beliau kaget, tubuh terasa ringan. Rasa kantuk setelah sarapan sirna. Saya merasa muda 10 tahun, katanya. Itulah bukti bahwa timing lebih penting daripada sekadar jumlah. Saya pribadi pernah melakukan eksperimen kecil pada diri sendiri. Selama seminggu, saya sarapan berat ala hotel, nasi, lauk hewani, kopi manis. Hasilnya, kepala terasa sumpek sebelum jam 10 pagi. Lalu, minggu berikutnya, sarapan hanya segelas air hangat plus buah potong. Hasilnya jauh berbeda, pikiran jernih, tubuh enteng. Sejak saat itu, saya semakin yakin bahwa jam makan menentukan kualitas kesehatan sama kuatnya dengan jenis makanan. Ada sisi lucu yang muncul dari pengalaman salah seorang pasien. Seorang nenek bernama Busri, 80 tahun. Ia berkata dengan serius, "Dok, kalau pagi saya tidak makan nasi, nanti saya merasa sakit hati. Soalnya saya orang Jawa, saya tertawa kecil. Bu, mungkin yang marah itu bukan hatinya, tapi parunya yang kelelahan mengantar oksigen karena hati masih sibuk kerja keras." Ia pun akhirnya mencoba mengubah pola sarapan dan tada, tidak ada sakit hati. Yang ada malah hati lebih sehat. Perubahan arah ini sering saya sebut sebagai paradigma piring jam. Paradigma ini menekankan piring Anda harus cocok dengan jam biologis tubuh, bukan jam kalender rumah. Misalnya, dari pukul 4 pagi hingga sekitar 12 siang. Tubuh dalam fase pembuangan racun. Jika Anda makan berat di waktu ini, proses pembuangan terganggu. Sebaliknya, makan berat di sore hari lebih mudah diterima tubuh karena organ pencernaan sudah siap. Nah, di tingkat akademis, hal ini mulai banyak diteliti di dunia medis dengan istilah chrononutrition. Ada perdebatan besar, apakah tubuh benar-benar lebih sehat jika pola makan disesuaikan dengan siklus sirkadian? Beberapa penelitian mendukung, beberapa masih skeptis. Tapi yang jelas, pengalaman pasien dan bahkan pengalaman pribadi saya sejalan dengan teori ini. Izinkan saya selipkan sedikit kebijaksanaan dari seorang sesepuh di desa pantai tempat saya pernah berkunjung. Beliau berkata, "Nak, laut selalu tahu kapan pasang, kapan surut. Kalau kita memaksa pergi melaut di saat arus deras, kapal kita bisa terguling. Begitu pula tubuhmu, ya mak, ada pasang dan surutnya." Saya terperangah. Orang desa sederhana bisa lebih paham ritme tubuh ketimbang orang kota dengan segudang gadget kesehatan. Dan bicara tentang gadget, izinkan humor ringan malam ini. Ada pasien datang dengan jam tangan pintar yang bisa membaca detak jantung, kadar oksigen, bahkan tingkat stres. Ia dengan bangga berkata, "Jam saya bilang, saya sehat, dok." Lalu saya jawab, "Jam, Anda mungkin sehat, tapi tubuh Anda belum tentu." Ia tertawa pahit dan akhirnya mengakui bahwa tubuhnya masih sering lemas. Sehebat apapun teknologi, kalau makanan tidak sesuai jam biologis, hasilnya tidak akan ajaib. Kembali ke fokus utama, makan itu bukan hanya tentang isi piring, tapi tentang kesesuaian waktu. Kalau ingin makanan seperti sahabat, beri dia pintu masuk yang tepat. Tubuh akan berterima kasih dengan meringankan langkah, mencerahkan pikiran, dan menyehatkan organ-organ vital. Maka pelajarannya malam ini adalah, jangan hanya tentukan apa yang Anda makan, tentukan juga kapan. Dan percayalah, satu perubahan kecil, misalnya mengganti sarapan berat dengan buah,
bisa membuat usia senja terasa seperti mendapat bonus matahari baru setiap hari. Saya sisipkan pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika tubuh memiliki ritme dewasa sendiri, mengapa kita masih keras kepala memaksa jam makan berdasarkan tradisi atau kebiasaan, bukan kebutuhannya? Pertanyaan ini membuat ruang klinik saya kadang hening, dan itu bagus. Hening artinya otaknya sedang bekerja. Kalau tadi kita banyak berbicara soal ritme tubuh dan pentingnya memilih waktu makan yang tepat, sekarang saya ingin membawa Anda jalan-jalan jauh, bukan dengan tiket pesawat, melainkan melalui kisah yang saya kumpulkan selama puluhan tahun, mengamati komunitas panjang umur di berbagai sudut dunia. Anda mungkin pernah mendengar istilah Blue Zones. Daerah-daerah di planet ini yang penduduknya luar biasa, sering mencapai usia 90 bahkan 100 tahun. Dengan kondisi sehat tanpa segunung obat. Yuk, kita mulai dari Yunani. Tepatnya di sebuah pulau bernama Ikaria. Begitu saya tiba di sana bertahun-tahun lalu, hal pertama yang saya cium adalah aroma roti gandum hangat bercampur minyak zaitun segar. Orang-orang tua di sana tidak sibuk menghitung kalori atau pergi ke gym modern. Mereka lebih sibuk membersihkan kebun, berjalan kaki menanjak setiap hari, dan memasak sayur hasil panen sendiri. Saya sempat duduk berbincang dengan seorang nenek berusia 98 tahun. Namanya Maria. Senyumnya lebar, kulitnya keriput indah seperti peta masa lalu. Katanya, "Kami tidak makan banyak daging, hanya kalau ada acara besar. Sebagian besar hari kami hidup dari sayur, kacang, dan minyak zaitun." Dan yang membuat saya kagum, tak ada botol obat di meja makannya, hanya botol berisi minyak zaitun yang seakan jadi simbol umur panjang. Selanjutnya, saya meluncur ke arah timur. Jepang, tepatnya Pulau Okinawa. Tempat ini terkenal bukan hanya karena budaya samurainya, tetapi karena banyak warganya yang mencapai usia 100 tahun dalam kondisi masih bisa tersenyum manis. Ada satu kata kunci yang terus terngiang ketika saya berada di sana. Hara Hachibu. Artinya, makanlah hingga 80% penuh saja. Bukan sampai perut meledak seperti kita ketika lebaran, tapi cukup sampai nyaman. Seorang kakek berusia 104 tahun, bernama Tanaka, berkata kepada saya sambil mengunyah ubi ungu kecil, "Kalau kau berhenti makan sebelum kenyang, tubuhmu akan berterima kasih dengan memberi umur lebih." Saya ikut mencoba pola itu, dan memang terasa ringan. Ke arah barat, mari ke Italia, tepatnya di Sardinia. Warga di sana dikenal sebagai salah satu komunitas dengan pria berumur panjang terbanyak. Apa rahasianya? Ternyata sederhana. Porsi kecil anggur merah. Satu gelas, bukan satu botol ya. Kacang-kacangan. Dan tentu saja banyak waktu di luar rumah. Saat saya bertanya kepada seorang kakek bernama Antonio yang sudah hampir 100 tahun namun masih mengurus kebun anggurnya. Ia berkata, "Rahasia saya berkebun, tertawa bersama keluarga, dan jangan pernah sarapan berat. Saya hanya bisa terpukau. Rasanya seperti mendengar pepatah tetapi dibungkus dengan cita rasa Mediterania." Lalu kita terbang jauh ke Amerika. Tepatnya ke kota kecil bernama Loma Linda di California. Komunitas di sini sebagian besar terdiri dari kaum Advent yang mempraktikkan vegetarian ketat. Mereka makan kacang, sayur, buah, dan biji-bijian sederhana. Hasilnya, rata-rata usia mereka bisa 10 tahun lebih panjang dari penduduk Amerika lainnya. Hebatnya, ketika saya berbincang dengan Nyonya Mary, seorang wanita berusia 96 tahun yang selamat tanpa obat besar apapun, dia berkata santai, "Saya hanya berhenti makan daging sejak umur 25 tahun dan tubuh saya masih baik-baik saja." Baru saya sadari, pola makan sederhana justru membuat tubuh tak repot bekerja ekstra. Belakangan, saya juga sempat mengunjungi Singapura. Negara mungil ini memang sibuk dan modern. Tapi sejak pemerintahnya mendorong konsumsi buah dan sayur asli,
Angka harapan hidup warganya naik tajam. Seorang nenek bernama Lihwa, usia 88, berkata pada saya, "Dulu saya makan mie instan hampir tiap hari. Sekarang pemerintah membuat sayur murah sekali. Jadi saya mulai belajar masak sehat. Saya merasa lebih ceria." Nah, ini membuktikan kebijakan bersama juga bisa membuat satu kota berubah jadi mini blue zone. Nah, apa benang merah dari semua komunitas panjang umur ini? Bukan olahraga keras. Mereka tidak menghitung langkah di jam tangan digital. Tidak juga ke gym dengan musik keras. Mereka bergerak alami, mengurus kebun, berjalan menanjak, memasak, atau bermain dengan cucu. Dan terutama, pola makan mereka ringan, sederhana, sesuai musim, penuh makanan alami tanpa kemasan. Menariknya, ada satu kebiasaan yang saya amati secara konsisten di semua tempat ini. Sarapan ringan, bahkan seringkali hanya buah atau sayur rebus sederhana. Di Yunani orang hanya minum teh herbal. Di Okinawa mereka makan sedikit ubi. Di Sardinia cukup buah atau kacang. Nyaris tidak ada yang memulai pagi dengan nasi 2 piring atau daging berlemak. Izinkan saya selipkan humor kecil untuk mencairkan suasana. Setelah kembali dari perjalanan itu, saya cerita ke pasien lansia saya di Jakarta. Seorang bapak langsung berkata, "Ah dok, kalau begitu saya juga bisa panjang umur. Tiap pagi saya sarapan kerupuk saja, kan ringan?" Saya tertawa keras sambil menjawab, "Kerupuk itu ringan di perut, tapi berat di minyak." Semua tertawa, termasuk beliau. Tetap, humor adalah jalan pintas untuk menyampaikan bahwa yang ringan bukan sekadar jumlah, tapi jenisnya juga penting. Sekarang saya ingin menyelipkan refleksi dari seorang tetua di Sardinia yang pernah berbisik pada saya sambil memetik anggur. "Nak, jangan terlalu takut pada usia. Takutlah kalau engkau tidak belajar makan dan hidup sederhana. Karena kesederhanaan adalah pupuk umur panjang." Ucapan itu penuh kebijaksanaan, dan hingga sekarang selalu saya ulang kepada pasien. Pertanyaan akademis terbuka pun selalu muncul di benak saya. Apakah rahasia umur panjang terletak semata pada nutrisi, atau sebenarnya pada gaya hidup yang lebih selaras dengan alam? Banyak perdebatan berlangsung. Ada peneliti yakin nutrisi adalah kunci. Ada pula yang menekankan faktor sosial, keluarga, tawa, rasa syukur, dan jujur saja, saya condong pada pendapat kedua. Apa gunanya apel segar bila dimakan sendiri penuh cemas, dibandingkan nasi sederhana tapi dimakan bersama orang tersayang dengan hati gembira? Itulah misteri yang bahkan ilmu modern pun mungkin tidak akan bisa menyalinnya dalam grafik. Intinya, semua Blue Zones memberi kita satu pesan sederhana tapi mendalam: kebahagiaan, makanan alami, dan kadar gerak sewajarnya lebih besar manfaatnya dibanding latihan berat. Mereka membuktikan bahwa umur panjang bukan sekadar angka, tetapi keadaan di mana setiap tahun terasa penuh makna, bukan sekadar penuh resep obat. Kalau kita sudah berkeliling dunia bersama orang-orang dari Ikaria, Okinawa, Sardinia, Loma Linda, hingga Singapura, sekarang mari kita kembalikan lensa ke ruang paling intim dalam hidup kita, pagi hari. Apa yang kita lakukan begitu bangun bisa menjadi perbedaan antara tubuh yang ringan sepanjang hari atau tubuh yang seperti dipaksa menyeret karung pasir tak kasat mata. Coba bayangkan, jam berdentang pukul 6 pagi. Anda bangun, menarik napas dalam. Tubuh masih dalam mode pembersihan. Ini masa ketika organ-organ, khususnya hati dan usus, sibuk menyingkirkan racun metabolik semalaman. Nah, di jam itu, tubuh sebenarnya ingin membantu Anda merasa segar dengan membuang sampah internal. Tapi apa yang sering kita lakukan? Kita makan nasi uduk, lontong sayur, roti manis, atau bahkan gorengan sisa kemarin. Seolah-olah kita berkata pada tubuh, "Hei, lupakan kerja bakti buang sampahmu. Sekarang tolong kerja keras mencerna ini dulu." Tidak heran, pagi terasa berat.
Saya pernah punya pasien bernama Bu Murni, 76 tahun. Beliau sangat rajin olahraga pagi, tiap hari berjalan kaki keliling kompleks, namun keluhannya selalu sama. Kenapa ya? Habis sarapan nasi, saya malah ngantuk sekali. Saya menjelaskan bahwa tubuhnya sedang dipaksa mengalihkan tenaga dari detoksifikasi menuju pencernaan. Akhirnya saya ajukan ide. Bu, coba sarapan buah saja seminggu. Tidak usah banyak, cukup apel dan sebotol air hangat. Bu Murni agak marah. Dok, saya orang Jawa. Sarapan kalau tidak nasi, nanti saya lemas. Tapi katanya, ya sudah, saya coba. Sekadar eksperimen. Seminggu kemudian beliau datang dengan wajah cerah. Aneh sekali, dok. Habis sarapan buah rasanya nggak lapar sampai siang. Saya juga nggak ngantuk, malah lebih ringan. Hampir tak percaya, tapi pengalaman berbicara lebih kuat daripada teori. Kasus seperti ini sering mengingatkan saya. Makanan bukan cuma soal isi, tapi waktu. Pagi hari adalah jam pembuangan, bukan jam pesta. Kalau Anda menekan tombol reset tiap pagi dengan buah segar atau air hangat, tubuh mendapat kesempatan membersihkan diri lebih optimal. Tapi kalau Anda memberatkan ya ibarat Anda menyuruh petugas kebersihan berhenti bekerja hanya untuk menurunkan lemari tua ke gudang. Sampah pun menumpuk dan bau masalah mulai terasa sepanjang hari. Saya sendiri dulu terkadang bandel. Ada masa ketika saya percaya bahwa sarapan paling bertenaga adalah sarapan full ala hotel. Nasi goreng, sosis, telur, kopi manis, perut kenyang, hati puas. Tapi 2 jam kemudian, kepala lelah, mata berat, bahkan konsentrasi klinik menurun. Dari situ saya belajar pentingnya pagi ringan. Ada sesuatu yang menarik di dunia penelitian juga. Para ahli sirkadian mulai menegaskan bahwa tubuh memiliki ritme khusus. Pagi hari lebih efektif untuk pembuangan kimia, siang hari untuk pencernaan berat, malam hari untuk pemulihan. Itu artinya sarapan ringan sebenarnya lebih sejalan dengan jam biologis tubuh. Walaupun tentu saja masih ada perdebatan, beberapa akademisi berpendapat sarapan besar justru penting untuk metabolisme. Tapi kenyataan di lapangan, pasien-pasien saya jauh lebih merasakan manfaat ketika sarapannya berupa buah segar, bukan nasi sepiring penuh. Mari sedikit mencairkan suasana dengan humor. Ada seorang pasien bapak-bapak yang saya minta sarapan buah. Setelah seminggu, dia datang protes. Dok, istri saya marah-marah karena tiap pagi saya ambil apel terakhir di kulkas. Saya tertawa lalu bilang, Pak, gampang. Simpan stok apel lebih banyak. Kalau perlu, belikan istrinya apel impor yang lebih manis supaya merasa dimanjakan. Ia akhirnya mengaku, ya sih, sekarang rumah jadi lebih damai. Bahkan saya dan istri jadi sering jalan pagi bersama. Ternyata perubahan kecil dalam pola makan bisa juga jadi perekat hubungan. Disitulah ada kebijaksanaan halus. Tubuh kita sering hanya minta satu perubahan kecil, tapi efeknya berlipat ganda. Dengan sarapan buah, energi lebih stabil, hati lebih ringan, bahkan mood lebih baik. Saya sering teringat nasihat seorang tetua desa. Nah, kalau mau hidup panjang, pagi jangan diisi berat. Cukup biarkan tubuhmu menyalakan lampu-lampu kecilnya dulu. Jangan langsung suruh dia menyalakan seluruh pasar malam. Dan di sini muncul pertanyaan terbuka yang saya ajukan pada Anda semua. Bahkan para akademisi masih memperdebatkannya. Apakah lebih penting kandungan makanan itu sendiri atau momen ketika makanan masuk ke dalam tubuh? Saya tidak punya jawaban tunggal. Yang saya punya adalah pengalaman nyata bahwa banyak pasien membaik hanya dengan mengubah jam makan, meski jenis makanan tidak banyak berubah. Kalau Anda sedang mendengarkan ini sambil menunggu pagi, coba rencanakan besok sarapan hanya dengan buah dan air putih saja. Uji sendiri, jangan hanya percaya kata saya. Amati bagaimana tubuh Anda merespons.
Kadang tubuh berbicara lebih jujur daripada jurnal penelitian. Maka bagian ini saya tutup dengan pelajaran sederhana namun mendalam. Pagi yang ringan adalah hadiah paling murah yang bisa Anda berikan pada tubuh sendiri. Hadiah itu tidak butuh uang banyak, hanya butuh kerelaan melepaskan ego yang terbiasa dengan berat untuk diganti dengan ringan. Mari kita geser sedikit sorotan ke satu kawasan tubuh yang sering diperlakukan seadanya. Padahal ia adalah panggung utama kesehatan, pencernaan. Kebanyakan orang hanya memikirkan apa yang masuk ke mulut, lalu berpikir tugas selesai di situ. Padahal, cerita sebenarnya justru baru dimulai setelah makanan disendok dan ditelan. Proses pencernaan adalah seperti orkestra besar. Kalau salah satu instrumen fals, seluruh harmoni terganggu. Saya pernah bertemu seorang kakek bernama Pak Mansur, usia 76 tahun. Beliau bangga sekali dengan kedisiplinannya. Saya makan 5 kali sehari, Dok, supaya tubuh selalu punya energi. Tetapi saat ia duduk di depan saya, wajahnya bengkak, matanya sayu, napasnya asam. Bahkan, jujur saja, jarak 1 meter pun saya bisa mencium aroma tidak enak dari mulutnya. Saat saya bertanya tentang buang air besar, ia menjawab sambil tertawa canggung. Ya, sering keras dan hitam. Dok, itu sudah cukup menjelaskan masalah. Kebanyakan dari kita lupa bahwa makanan tidak hanya bisa jadi energi, tapi bisa juga membusuk dan jadi racun. Kalau makanan tidak dicerna dengan sempurna, ia tidak memberi tenaga melainkan menciptakan sampah beracun dalam usus. Bayangkan Anda menyimpan nasi semalam di meja makan terbuka. Apa yang terjadi? Bau, lengket, penuh jamur. Nah, efek serupa bisa terjadi di dalam tubuh bila makanan terus dicekoki tanpa jeda waktu yang cukup untuk mencerna. Disinilah peran istirahat pencernaan. Banyak orang rajin istirahat tidur, tapi melupakan istirahat perut. Padahal usus juga otot. Dan ia juga lelah bila dipaksa bekerja 24 jam. Seorang nenek pasien saya pernah mencoba makan hanya 3 kali secara rapi, tanpa ngemil. 2 minggu kemudian ia bersorak, Dok, ajaib! Dulu perut saya bunyi seperti drum, sekarang tenang sekali. Saya hanya tersenyum, karena sebenarnya itu logika sederhana. Uniknya, memang ada parameter sederhana yang bisa kita jadikan detektor kesehatan pencernaan, yakni bentuk buang air besar. Maaf kalau ini agak jorok, tapi percaya saya, inilah ilmu penting. Bentuk sehat adalah lembut, memanjang, dan mudah keluar. Warnanya kuning kecoklatan, dan baunya tidak menusuk. Kalau keras, hitam, atau tenggelam berat di air, itu sinyal ada masalah. Saya pernah bergurau pada pasien. Kalau Anda ingin tahu seberapa sehat tubuh Anda, kadang lebih baik lihat WC daripada hasil tes darah. Pasien itu terpingkal-pingkal walau agak malu. Kesadaran akan pencernaan ini juga membuat saya teringat sebuah momen akademis menarik. Dalam sebuah konferensi kedokteran, seorang peneliti mengatakan, "Gut is the second brain." Usus adalah otak kedua. Ahli lain menambahkan, mungkin malah otak pertama, karena kalau usus kacau, pikiran ikut kacau. Pernyataan itu mendapat tepuk tangan sekaligus debat sengit. Saya pribadi setuju. Berapa banyak orang mengalami emosi buruk atau mudah marah saat perut kembung atau sembelit? Bukti sehari-hari sudah jelas. Dan inilah kebijaksanaan yang indah dari salah seorang tetua yang saya kenal, Pak Dul, usia 88 tahun. Ia pernah berkata, "Nak, jaga perutmu, maka hatimu akan ikut tenang." Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Beliau tidak tahu istilah good brain axis, tapi pengalamannya berbicara lebih keras daripada riset laboratorium. Saya ingin menambahkan sedikit hal aneh yang mungkin membuat Anda mengernyit. Pernah dilakukan sebuah studi kecil di Eropa.
menemukan bahwa orang yang terlalu sering ngemil malah memiliki lebih tinggi kadar inflamasi. Alasannya, tubuh tidak sempat membersihkan makanan lama. Sudah datang makanan baru. Jadi sambil bercanda saya sering bilang pada pasien, ngemil itu tidak hanya bikin gemuk, tapi bikin usus seperti jalan tol tanpa lampu merah, macet total. Cerita pasien saya, Bu Rahmi, contoh nyata. Beliau suka sekali ngemil, mulai dari roti manis jam 10, keripik jam 3, lalu kopi susu dan kue pukul 5 sore. Ia mengira itu membuat tubuhnya lebih aktif. Tapi kenyataannya, ia datang ke saya dengan wajah pucat, penuh jerawat kecil, bahkan sering sakit kepala. Setelah saya sarankan berhenti ngemil seminggu, ia kaget. Dok, saya malah merasa segar. Padahal dulu kalau tidak ngemil, saya takut pingsan. Itu bukti bahwa yang dibutuhkan tubuhnya bukan tambahan kalori, tapi jeda agar pencernaan bisa bekerja normal. Ada humor lain, biar tidak tegang. Seorang pasien pria berkata, Dok, kalau saya makan, perut saya sering bunyi seperti orkestra. Saya menimpalinya. Kalau orkestra indah, tidak apa-apa. Tapi kalau kayak drum marching band waktu lomba 17 Agustus, ya itu tanda lain. Dia tertawa geli, meski akhirnya sadar perlu mengatur pola makan. Jadi, hukum sederhana bagian ini adalah, jangan memperbudak perut Anda. Beri dia waktu bekerja dengan ritme sehat, 3 kali makan cukup. Tanpa ngemil berlebihan, dengan porsi tidak sampai penuh meledak. Dan jangan pernah meremehkan tanda-tanda dari buang air besar. Itu adalah memo rahasia tubuh yang paling jujur. Pertanyaan terbuka untuk direnungkan malam ini. Apakah lebih baik makan sedikit tapi sering? Atau makan jarang tapi cukup? Para ahli kuliner kesehatan dunia masih berdebat. Tapi pengalaman saya dengan lansia menunjukkan memberi jeda adalah emas. Karena tubuh manusia butuh waktu untuk bekerja, istirahat, dan membersihkan diri. Kalau di bagian tadi kita sudah menyibak pentingnya pencernaan dan panggung tersembunyi di perut kita. Sekarang mari kita fokus pada sesuatu yang lebih subtil, jeda waktu bagi perut. Inilah bagian yang sering paling tidak disukai pasien saya. Karena artinya harus menahan diri dari ngemil. Padahal, berhenti memberi makanan terus-menerus justru ibarat membuka pintu bagi tubuh untuk bernapas lega. Mari saya ceritakan kisah nyata yang masih saya ingat jelas. Seorang kakek berumur 74 tahun, Pak Karsono, datang dengan wajah suram. Dok, saya bangun tidur kok capek ya? Padahal saya tidur 8 jam. Saya lalu bertanya, Pak, kapan terakhir makan malam biasanya? Beliau menjawab santai, jam 10 malam. Kadang sebelum tidur, saya minum susu kental manis plus 2 potong roti. Nah, jelas jawabannya ada di situ. Tubuhnya tidak mendapatkan jam istirahat pencernaan. Alih-alih melakukan detoksifikasi malam, hatinya malah sibuk menakar gula. Esok paginya tubuh pun terasa berat. Saya menganjurkan beliau mencoba berhenti makan setelah pukul 7 malam. Hanya air putih diperbolehkan. 2 minggu kemudian beliau kembali dengan wajah sumringah. Aneh, dok, saya tidur lebih nyenyak, bangun segar, dan ini lebih mengejutkan. Saya tidak pernah terbangun tengah malam ke kamar mandi. Itu efek dari memberi jeda. Liver bisa bekerja membersihkan darah tanpa gangguan. Zaman modern memang membuat kita lupa menghormati jam biologis tubuh. Kita terbiasa menonton televisi hingga larut, lalu merasa butuh cemilan, keripik, mie instan, atau bahkan sisa pizza siang tadi. Seolah-olah mulut harus aktif terus seperti mesin penjual otomatis. Padahal, organ pencernaan kita seharusnya sudah berkantor sejak pagi, lalu pulang di sore hari. Kalau kita paksa bekerja lembur tanpa henti, hasilnya adalah kekacauan metabolik.
Saya suka menyelipkan istilah yang sedikit akademis di sini. Intermittent fasting. Banyak versi populer saat ini, tapi sebenarnya esensinya sederhana. Berikan perut liburan singkat dari tugasnya. Ketika ada jeda, tubuh melakukan proses bernama autofagi, pembersihan sel mati dan perbaikan kecil-kecilan. Bayangkan teknisi bengkel yang baru bisa bekerja memperbaiki mesin ketika mobil tidak dipakai. Begitu pula tubuh hanya bisa memperbaiki diri saat tidak sibuk mencerna makanan baru. Tentu saja, tidak semua orang mudah menerima. Ada pasien nenek bernama Bu Aminah, 81 tahun, yang mengeluh, "Dok, saya kalau nggak ngemil malam hati jadi sedih." Saya menimpali dengan humor, "Bu, hati ibu sedih karena harus lembur semalaman, bukan karena tidak diajak makan." Kami berdua tertawa. Belakangan, setelah mengikuti saran untuk jeda makan malam, beliau berkata, "Ajaib, Dok, saya merasa puluhan tahun lebih muda. Paginya bisa langsung jalan pagi ringan tanpa lemas." Nah, perut butuh istirahat sama seperti kita butuh tidur. Kalau Anda ingin bukti sederhana, perhatikan saja pola buang air besar. Pasien yang membiasakan jeda malam sering melaporkan feses lebih lembut, berwarna kuning cerah, tidak berbau tajam. Itu sinyal tubuh berdebar bahagia karena mendapatkan kesempatan merapikan kekacauan dalamnya. Saya ingin menyelipkan sedikit kebijaksanaan dari seorang tetua di desa pegunungan tempat saya pernah menginap. Beliau berkata, "Nak, sapi pun kalau kenyang, ia berhenti makan dan berbaring. Manusia kadang lebih keras kepala daripada sapi." Saya mengangguk sambil tersenyum getir. Memang benar, alam memberi contoh, kita yang mengabaikannya. Uniknya, ada sisi aneh tapi nyata ketika perut diberi jeda. Banyak pasien yang awalnya takut lemas ternyata justru lebih bertenaga. Ini karena tubuh mulai beralih memakai cadangan energi internal secara lebih efisien. Saya menyebutnya bensin cadangan. Tanpa jeda, bensin cadangan tidak pernah terpakai. Ia hanya menumpuk menjadi lemak. Ketika diberi kesempatan, tubuh membakarnya dengan senang hati. Lalu muncullah satu pertanyaan terbuka yang sering memicu diskusi panjang di ruang kuliah kedokteran. Apakah jeda makan lebih penting daripada kualitas makanan itu sendiri? Ada kubu yang mengatakan tidak, kualitas lebih penting. Tapi ada juga kubu lain yang berpendapat bahwa meski makanan sehat dimakan tanpa jeda, tetap jadi beban. Saya pribadi berada di tengah, keduanya penting. Tapi tanpa jeda, kualitas makanan sering kehilangan efek baiknya. Sedikit humor lagi sebelum kita akhiri bagian ini. Seorang pasien pria bercanda, "Dok, kalau saya berhenti ngemil, tangan saya bingung, harus apa?" Saya jawab, "Tangan bisa sibuk menepuk cucu atau merangkul istri. Pak, itu jauh lebih sehat daripada pegang toples keripik." Semua tertawa. Pelajaran dari bagian ini sederhana tapi penting. Tubuh butuh ruang. Jangan kira kasih sayang pada tubuh berarti terus memberinya makanan sedang. Kadang kasih sayang itu berarti berkata, "Cukup, sekarang istirahatlah." Seperti memberi waktu tidur untuk anak kecil. Dengan begitu mereka tumbuh lebih sehat. Kita sudah bicara tentang jeda. Dan sekarang mari kita beralih ke salah satu sekutu terbaik tubuh dalam proses pemulihan. Buah. Ya, si sederhana yang setiap hari ada di pasar. Sering dianggap camilan ringan. Padahal ia bisa menjadi penolong besar bila ditempatkan pada peran utama. Seorang pasien saya, Pak Hadi, usia 77 tahun, menderita diabetes lebih dari 30 tahun. Selama puluhan tahun, beliau dicekoki pesan, "Jangan makan buah, nanti gula darah melonjak." Jadilah ia menyingkirkan buah. Padahal nasi putih ia santap 3 kali sehari tanpa ragu. Ironis bukan? Gula alami dalam buah ditakuti. Sedangkan gula tersembunyi dalam karbohidrat olahan justru dibiarkan lewat begitu saja. Ketika pertama kali saya sodorkan ide, "Coba
Ganti sarapan nasi dengan buah selama sebulan. Wajah Pak Hadi langsung masam. Katanya, "Dok, saya ini orang Jawa. Nggak makan nasi. Rasanya nggak hidup." Saya hanya menjawab pelan, "Kalau hidup ini bergantung pada nasi, bagaimana orang Afrika yang hidup dari singkong bisa bertahan? Bukankah tubuh hanya butuh energi, bukan tradisi?" Ia terdiam, lalu mencoba dengan ogah-ogahan. 4 minggu kemudian, hasil lab mengejutkan. Gula darahnya lebih stabil, bahkan dosis insulin berkurang nyaris setengahnya. Ia pun dengan mata berkaca berkata, "Saya merasa tubuh lebih ringan. Ternyata buah bukan musuh." Buah memang punya keajaiban tersendiri. Pertama, karena kandungan airnya yang tinggi, pagi hari, ketika tubuh sibuk membersihkan diri, air dari buah membantu proses pembuangan racun lewat ginjal. Kedua, buah menyimpan enzim alami yang memudahkan pencernaan. Jadi tubuh tidak terkuras untuk memprosesnya. Bayangkan, Anda makan nasi goreng, lambung butuh jam-jam panjang, tapi apel atau pepaya hanya butuh waktu singkat, sehingga energi Anda bisa dipakai untuk kegiatan lain. Ada juga peran antioksidan alami, dari vitamin C yang melindungi sel hati, hingga resveratrol pada anggur yang memperbaiki pembuluh darah. Inilah obat alami yang justru banyak disisihkan karena adanya ketakutan tidak berdasar. Saya pernah bertemu seorang nenek bernama Bu Yati. 82 tahun, beliau mengaku sudah puluhan tahun mengalami konstipasi, obat pencahar sudah dicoba semua. Lalu saya menyarankan hal sederhana. Coba tiap pagi makan pepaya, lalu minum 2 gelas air putih. Seminggu kemudian, beliau datang dengan wajah lega. "Dok, maaf kalau agak vulgar, tapi untuk pertama kali setelah 40 tahun, saya bisa ke kamar mandi tanpa obat, bahkan bentuknya lebih bagus." Kami tertawa bersama. Ada momen lain yang menggelitik. Seorang bapak pernah bertanya pada saya dengan serius, "Kalau begitu, Dok, apakah minum jus buah bisa sama bagusnya?" Saya jawab, "Itu seperti membeli tiket bioskop lalu menonton hanya trailer. Enaknya dapat, manfaatnya hilang separuh, karena seratnya dibuang." Ia pun terbahak. Tapi setelah berhenti minum jus kemasan dan kembali makan buah utuh, perutnya tidak lagi begah. Kalau ingin lebih akademis, ada istilah glycemic load. Buah utuh dengan serat tinggi punya beban gula rendah. Artinya lonjakan gula darah jauh lebih terkendali dibanding minum jus atau makan kue. Masalahnya, banyak orang masih menganggap semua buah sama dengan gula pasir. Padahal, di dalam buah ada paket lengkap vitamin, mineral, fitonutrien. Itu sebabnya populasi primata besar seperti gorila atau orang utan bisa makan buah berkilogram tiap hari, tetapi jarang kita lihat obesitas atau diabetes. Tetapi tentu ada cara makannya. Saya selalu menekankan pada pasien, buah sebaiknya dikonsumsi sendiri, di perut kosong, bukan dicampur dengan makanan lain. Mengapa? Karena waktu cerna berbeda. Kalau Anda makan apel bersamaan dengan nasi padang, apel yang seharusnya cepat keluar akan tertahan bersama nasi dan daging. Akhirnya ia berfermentasi, menghasilkan gas. Lalu, ya, Anda bisa menebak sendiri hasilnya. Musik drum perut. Humor kecil dari pasien saya. Seorang ibu berkata, "Dok, saya coba makan buah sebelum nasi, tapi anak saya protes. Katanya itu aneh." Saya menjawab ringan, "Bu, jangan takut terlihat aneh. Yang aneh itu justru orang lebih rela minum obat 3 jenis daripada makan apel setiap pagi." Kami tertawa lagi. Ada pula sisi kearifan yang saya repotkan dari seorang tetua, Pak Sahlan, usia 90 tahun. Beliau setiap pagi hanya makan pisang Ambon dan minum air kelapa. Ketika ditanya rahasia panjang umur, beliau hanya berkata, "Jangan beratkan tubuhmu di pagi hari.
maka ia akan ringankan langkahmu sepanjang hari. Kalimat sederhana, tapi dalam. Saya juga suka menantang pasien senior saya dengan satu pertanyaan. Mengapa justru buah yang jelas berasal dari alam, kaya nutrisi, minim risiko, malah lebih banyak ditakuti? Sedangkan obat kimia diminum tanpa pertanyaan panjang. Mereka biasanya terdiam, lalu perlahan tersenyum. Setelah itu, perubahan mulai terjadi. Akhirnya, saya ingin menutup bagian ini dengan pesan jelas. Jangan meremehkan kekuatan satu piring buah di pagi hari. Ia mungkin terlihat kecil, tapi ia bisa jadi pintu besar menuju kesehatan lebih baik. Kadang, rahasia umur panjang bukan teknologi canggih, bukan vitamin mahal, melainkan apel sederhana yang dikunyah dengan hati tenang sambil menyapa pagi. Kalau kita sudah membicarakan betapa berharganya buah sebagai penolong, sekarang mari kita luruskan salah satu miskonsepsi terbesar dalam dunia kesehatan sehari-hari. Buah bikin gemuk karena gula. Betapa sering saya dengar kalimat ini, bahkan dari pasien yang terlihat bangga bisa menghindari apel. Tapi setiap minggu setia membeli kue tart. Betul-betul paradoks kehidupan modern. Saya punya pasien bernama Pak Wibowo, 79 tahun. Beliau bersikeras tidak mau makan buah karena takut gula darah melonjak. Dok, dokter umum saya bilang jangan banyak buah, bahaya, ujarnya berulang. Masalahnya, setiap pagi beliau sarapan nasi putih segunung plus tempe goreng berderet. Kalau ditimbang, gula karbohidrat dari nasi itu jauh lebih tinggi daripada gula dari 2 buah apel sedang. Saya sering bercanda, Pak, kalau apel bikin gemuk, monyet di kebun binatang pasti semuanya obesitas. Itu cukup membuat beliau tertawa, walau masih agak penuh keraguan. Sebenarnya, buah tidak bisa disamakan dengan gula rafinasi. Pertama, ada konteks serat. Serat ini memperlambat penyerapan gula, sehingga gula darah naik perlahan, bukan melonjak. Kedua, buah hadir dengan vitamin, mineral, dan fitonutrien. Jadi, makan buah bukan sekadar menyuap glukosa, tapi memberi bekal nutrisi yang kompleks. Ada satu cerita menarik dari pasien saya, Bu Lina, 74 tahun. Beliau anti buah selama 20 tahun. Hasilnya justru tubuh terasa kaku, kulit kusam, dan sering sakit kepala. Setelah saya bujuk untuk mencoba program 3 bulan sarapan buah, perubahan drastis terjadi. Gula darahnya stabil, kulitnya lebih cerah, bahkan ia tertawa. Cucu saya bilang saya seperti nenek muda yang bisa selfie. Kalau dipelajari lebih akademis, ada istilah fructose paradox. Fruktosa dari buah alami bereaksi berbeda dibanding fruktosa buatan dari sirup jagung tinggi fruktosa. Yang alami lebih bersahabat, sedangkan yang buatan cenderung langsung diproses hati menjadi lemak jahat. Banyak studi mencampur adukan dua hal ini. Lalu kesimpulannya jatuh ke fruktosa berbahaya. Inilah generalisasi keliru. Saya ingin sisipkan juga humor ringan. Seorang bapak pernah berkata, Dok, kalau saya makan buah, nanti saya cepat lapar lagi. Saya jawab, kalau begitu solusinya gampang, Pak. Jangan makan 1 pisang, makan 2. Coba tanya ke tubuh, bukan ke iklan mie instan. Semua yang mendengar ikut tertawa. Kadang kita mencari alasan, padahal jawaban sesederhana menggandakan porsi buah. Dan ya, memang awalnya beberapa pasien merasa aneh hanya sarapan buah. Tubuh yang terbiasa nasi mungkin protes. Tapi uniknya, setelah seminggu rata-rata mereka melaporkan energi lebih stabil. Artinya, tubuh sedang menyesuaikan diri. Sama seperti anak kecil pertama kali belajar sepeda. Awalnya oleng, kemudian lancar. Saya tidak akan menutup mata bahwa ada banyak perdebatan akademis di sini. Apakah buah betul aman untuk semua pasien diabetes? Ada dokter yang menegaskan harus dibatasi ketat. Ada yang bilang boleh bebas asal tidak berlebihan. Saya sendiri berdiri di tengah.
Pilih buah yang berserat tinggi, makan dalam porsi wajar, dan nikmati di waktu pagi saat tubuh sedang dalam fase pembuangan. Sejauh ini, lebih banyak pasien saya yang membaik dibanding yang kambuh. Ada pula kebijaksanaan sederhana yang saya bawa dari seorang nenek berusia 86 tahun di pedalaman. Katanya, buah itu hadiah dari pohon. Kalau pohon memberi hadiah setiap hari, kenapa kita tolak? Lebih aneh lagi kalau hadiah itu dilempar, lalu kita memakan sesuatu dari pabrik. Kata-kata polos itu membekas. Seringkali orang desa yang akrab dengan alam lebih jernih membaca kenyataan ketimbang kita yang sibuk menatap brosur diet. Ada sisi aneh tapi nyata lain yang saya temui. Orang yang justru memotong semua buah dari dietnya selama bertahun-tahun lebih mudah jatuh ke keinginan makanan manis buatan. Jadi pada akhirnya mereka makan permen, kue, es krim. Tubuh tetap mencari rasa manis, tapi karena buah dilarang, akhirnya lari ke sumber palsu. Disitulah saya makin yakin dengan buah kita memuaskan tubuh secara alami, sehingga craving terhadap manis buatan jauh lebih kecil. Oh ya, saya tidak bisa menahan untuk menambahkan humor satu lagi. Pernah ada pasien muda yang berkata, "Dok, saya takut makan semangka. Gulanya tinggi." Saya menjawab, "Anak muda, gulanya semangka itu membuatmu ke toilet dengan gembira. Jika kamu takut dengan itu, lebih baik kamu takut pada donat yang membuatmu ke rumah sakit." Ia terkekeh dan seminggu kemudian mengirim pesan sambil foto. "Dok, lihat, saya makan semangka, masih hidup kok." Maka pelajaran besar dari bagian ini adalah rehabilitasi cara berpikir kita soal buah. Jangan biarkan ketakutan buta membuat tubuh kekurangan sumber nutrisi alamiah. Kalaupun ada batasan, gunakan akal sehat, bukan larangan total, karena lebih sering daripada tidak. Buah adalah kawan yang kita jauhi karena rumor keliru. Pertanyaan terbuka yang saya tinggalkan, apakah ketakutan pada buah hanyalah refleksi dari pola pikir modern yang selalu mencari kambing hitam? Sementara sebenarnya masalah utama ada pada makanan olahan. Jawaban untuk itu silakan Anda renungkan di hati masing-masing. Kita sudah menempuh perjalanan panjang malam ini. Dari kisah kakek nenek yang tekun olahraga tapi tetap sakit, hingga rahasia komunitas panjang umur, lalu ke detail pencernaan, jeda makan, dan pentingnya buah. Sekarang tibalah saatnya menutup semua benang merah itu. Saya ingin Anda resapi bagian ini dengan perlahan, seperti secangkir teh hangat yang diteguk di malam hening. Ada satu hal yang ingin terus saya tekankan, olahraga itu baik, tetapi ia bukanlah inti kesehatan. Inti sebenarnya adalah keseimbangan antara apa yang kita beri tubuh dan bagaimana tubuh punya kesempatan membuang sisanya. Tanpa keseimbangan, olahraga bisa jadi beban, makanan bisa jadi racun, bahkan tidur pun bisa jadi sia-sia itu disay. Kita sering sibuk memperbaiki tampilan luar tubuh agar tampak kuat, namun lupa memastikan mesin dalam bekerja lancar. Saya teringat pada kisah Pak Soleh, usia 85 tahun, yang seumur hidupnya penggemar berat angkat beban. Ototnya memang menawan, tetapi ketika ia mulai mengalami nyeri sendi, ia sadar bahwa ada yang keliru. Baru setelah saya ajarkan diet sederhana dengan banyak sayur dan buah, serta mengurangi intensitas latihan, ia berkata pada saya dengan mata berbinar, "Saya baru sekarang memahami artinya sehat. Bukan soal otot, tapi soal rasa ringan di tubuh." Kata-kata itu dengan cepat menjadi simbol betapa pentingnya melepaskan ego. Kebijaksanaan serupa juga saya dengar dari seorang nenek di pedesaan Flores. Katanya, "Nak, tubuh itu seperti ladang. Kalau kau hanya tahu menanam tapi tidak tahu merawat lumpur dan buang gulma, cepat atau lambat hasil panen menurun." Ia tidak pernah baca jurnal medis, tapi paham prinsip detoksifikasi secara alamiah. Saya belajar bahwa orang-orang sederhana sering mengajarkan inti kehidupan tanpa istilah rumit.
Sisi aneh tapi nyata juga muncul dari pengamatan saya. Ada seorang pasien yang tidak pernah olahraga serius seumur hidupnya, hanya rajin jalan santai dan berkebun. Usianya kini 90 tahun, masih bisa menanam cabai di pot. Sementara itu, rekan sebayanya yang rajin ke gym 2 jam setiap hari malah dipenuhi sakit sendi dan obat-obatan. Apakah artinya olahraga berlebih justru mengonsumsi tabungan usia kita? Pertanyaan ini masih jadi perdebatan akademis, tetapi jelas kuncinya ada di moderasi. Saya ingin mengajak Anda merenung dengan satu tanya terbuka yang sederhana tapi tajam. Apakah kita sungguh ingin sehat atau hanya ingin terlihat sehat di mata orang lain? Karena sebagian besar obsesi kita terhadap timbangan, treadmill, atau tubuh kekar sejatinya ditujukan untuk validasi sosial. Padahal tubuh kita menuntut hal berbeda, istirahat tepat, makanan alami, rasa syukur, dan detoksifikasi. Humor ringan saya sisipkan supaya malam ini tidak terasa berat. Ada seorang bapak yang curhat, "Dok, saya sudah pakai membership gym setahun, tapi berat badan tetap." Saya tanya, "Pernah dipakai ke gym, Pak?" Ia menjawab, "Ya, pernah sekali waktu tanda tangan pendaftaran." Kami berdua tertawa sampai terbatuk. Dari situ saya pelajari, banyak orang sebenarnya hanya beli rasa aman lewat membership, bukan lewat praktik nyata. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan pelajaran sederhana. Kunci kesehatan justru bukan hal muluk, bukan obat super mahal, bukan alat fitness mengkilap, melainkan hal-hal yang sederhana. Buah di pagi hari, jeda makan, tidur nyenyak, tawa bersama keluarga, dan kesediaan mendengar bisikan tubuh. Dan sekarang izinkan saya memperlambat kata, karena kita mendekati penutup. Sepanjang perjalanan ini, kita sudah melihat begitu banyak wajah kesehatan yang sering disalahpahami. Mulai dari kisah lansia yang rajin olahraga tapi tetap sakit, hingga fakta bahwa tubuh menyimpan beban tersembunyi berupa racun dan sisa metabolisme yang tidak hilang hanya dengan keringat. Kita belajar bahwa olahraga hanyalah salah satu huruf dalam alfabet kesehatan. Tanpa huruf lain, yakni makanan alami, jeda pencernaan, tidur yang cukup, pikiran jernih, kata sehat tidak pernah terbentuk sempurna. Kita menengok ke komunitas panjang umur di berbagai belahan dunia, dari Yunani, Jepang, Italia, Amerika, sampai Singapura. Mereka sama-sama mengajarkan hidup sederhana, gerak alami, makanan segar, dan sarapan ringan. Mereka bukan budak angka treadmill, melainkan penikmat irama alam. Kita juga menekankan betapa pentingnya ritme biologis. Makan sesuai jam tubuh, terutama pagi dengan buah segar, memberi ruang bagi organ untuk membersihkan diri. Lalu kita menyadari bahwa mitos seputar buah harus kita buang jauh-jauh. Buah tidak membuat kita sakit bila dimakan dengan cara tepat. Justru ia adalah sahabat detox, sumber serat, vitamin, dan antioksidan yang menjaga sel kita dari peradangan. Ditambah dengan kebijaksanaan kecil, istirahatkan perut, beri jeda malam hari, biarkan tubuh memperbaiki diri. Akhirnya, kita sadar, kesehatan bukan tentang kerasnya otot, tapi ringannya langkah. Bukan tentang berapa lama kita berkeringat, tapi seberapa jujur kita mendengarkan tubuh. Bukan juga obsesi untuk terlihat kuat, melainkan konsistensi memberi waktu bagi tubuh bernapas lega. Jadi, malam ini saya ingin menutup dengan bisikan lembut. Sayangi tubuh Anda dengan cara sederhana, sedikit gerak alami, makanan murni dari bumi, istirahat benar, dan hati yang ringan. Itulah kunci umur panjang yang sehat dan penuh makna.